Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Perawang. Di sini saya bersama dengan Ketua Tim COVID-19 RSUD Perawang, ada Dr. Hasriza Eka, biasa dipanggil Dr. Eka. Di sini kita akan membahas mengenai pandemi yang terjadi saat ini. Dimulai dengan penjelasan singkat tentang COVID-19. Bagaimana Pak? Bapak bisa jelasin mengenai virus ini sebenarnya berbahaya apa enggak? Virus penyakit COVID-19. Nama penyakitnya adalah COVID-19, nama virusnya adalah virus SARS-CoV-2. Nah, jadi kita harus bedakan di situ. Virus SARS-CoV-2 ini merupakan bagian dari keluarga besar virus corona. Jadi secara awam orang-orang mungkin mengatakannya virus corona gitu ya. Padahal sebenarnya virus corona itu banyak jenisnya, banyak strainnya. Nah, yang melanda kita saat ini, pandemi mulai dari tahun 2019 lalu sampai saat ini itu adalah pandemi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kemudian virus ini sangat mudah menular. Jadi perhatian kita tujukan kepada virus SARS-CoV-2 ini karena virus ini sangat mudah menular. Apalagi di zaman yang modern kita ini, transportasi itu sangat mudah kita lakukan. Jadi batas antar negara, antar tempat itu seolah-olah tidak ada karena transportasinya sudah bebas. Nah, dengan demikian mobilitas orang juga bebas. Mobilitas orang itu bebas menyebabkan virus ini juga bisa masuk ke berbagai tempat sesuai dengan tempat mobilisasi dari orang tersebut. Virusnya mudah menular. Nah, itu yang menyebabkan kita concern terhadap virus ini. Penyebaran virus ini sampai saat ini yang kita ketahui dengan pasti itu adalah melalui droplet. Nah, droplet itu adalah partikel-partikel yang keluar dari saluran pernafasan kita dengan ukuran-ukuran tertentu yang karena beratnya kemudian jatuh ke permukaan. Nah, jadi penularannya melalui droplet dengan dua cara, penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Secara ringkas kita katakan begitu. Penularan secara langsung itu adalah kalau droplet yang keluar dari orang yang terinfeksi virus tersebut itu langsung mengenai orang lain yang berada di sekitarnya. Jadi misalnya kita berbicara dalam jarak yang dekat dengan waktu tertentu, itu ada partikel-partikel yang keluar. Jadi berbicara saja itu ada partikel droplet yang keluar. Apalagi kalau bersin dan batuk. Nah, itu jelas ada partikel droplet yang keluar. Sejauh seberapa jauh partikel itu bisa mengenai orang? Kalau kita berbicara biasa itu jaraknya sekitar 1,5 meter. Nah, oleh sebab itu makanya dalam penjarakan fisik atau physical distancing kita diminta untuk berjarak 1,5 meter. Tapi kalau seandainya dengan usaha atau tenaga lain seperti bersin atau batuk itu bisa lebih jauh lagi. Itulah yang menyebabkan kita dianjurkan untuk memakai masker sehingga mencegah droplet itu mengena langsung ke orang yang ada di sekitar kita. Itu secara langsung. Yang kedua adalah secara tidak langsung. Partikel droplet itu mengenai permukaan benda dimanapun. Bisa di permukaan meja, permukaan gagang pintu dan sebagainya. Kemudian permukaan ini terpegang oleh orang. Kemudian orang yang memegang itu secara tidak sadar bersentuhan dengan mukosa atau selaput lendir dari mata, hidung, mulut yang menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh. Itu secara tidak langsung seperti itu. Karena inilah saya selipin pertanyaannya Pak. Kan dibilang tuh kalau penyebaran itu maksudnya lewat mata, hidung, sama mulut. Yeah. Nah, dia nanya, kalau gitu kenapa kita harus pakai hazmat? Kalau pakai masker sama face shield aja cukup? Kan maksudnya cuma dari mata, hidung, dan mulut. Iya. Gunanya hazmat apa
apa jadinya? Hazmat itu mencegah penularan secara tidak langsung seperti tadi kepada bagian-bagian tubuh kita. Nah, bisa saja droplet yang dari, kenapa kita pakai hazmat? Yang memakai hazmat itu kan adalah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi positif. Artinya merawat pasien itu dia kontak dekat itu dengan pasien dalam waktu yang lama. Sangat mungkin droplet-droplet yang ada dari pasien itu berjatuhan mengenai bagian-bagian tubuh pasien, kemudian itu diperiksa, periksa nadi, periksa tensi dan sebagainya, kita bersentuhan, kemudian secara tidak sadar virusnya berpindah ke tangan kita, kemudian tidak sadar mengenai selaput lendir yang ada di mata, hidung, mulut dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu semua, oleh sebab itu kita memakai hazmat. Selain itu, tindakan-tindakan di ruang isolasi ataupun di fasilitas kesehatan itu beberapa tindakan memungkinkan untuk terjadi transmisi atau penularan bukan hanya secara droplet tetapi juga secara airborne, secara udara. Nah, secara udara partikelnya lebih kecil lagi. Kalau partikelnya lebih kecil lagi, dia bertahan di udara itu dalam waktu yang lebih lama. Nah, di sini kan saya udah pernah buka question and answer di Instagram. Nah, ada beberapa orang yang membalas. Saya mau nanyakan ke Bapak, ini dari Instagramnya @dila_asriani. Kalau misalkan anak-anak muda masih ngumpul-ngumpul di kafe atau tempat makan atau di mana yang rame-rame, itu boleh untuk sekarang atau nggak apa-apa dengan patuhi protokol kesehatan? Jadi begini, kita melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Nah, karena virus ini menular dari manusia ke manusia, maka pencegahan yang paling baik tentu saja tidak bertemu dengan siapapun. Artinya, pencegahan yang paling baik adalah kita tetap di rumah ketika daerah sekitar kita itu merupakan daerah penularan yang tidak terkendali. Jadi, idealnya kita tetap berada di rumah, stay at home, menjaga tidak bertemu dengan siapapun, apalagi berkumpul di tempat keramaian. Itu yang paling ideal. Nah, kalau seandainya kondisi ideal ini sulit tercapai, misalnya kita ada keperluan atau kebutuhan untuk keluar rumah, maka kita keluar rumah menuju ke suatu tempat yang kita inginkan dan berada di tempat di luar rumah tersebut, kita memakai protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya idealnya tetap di rumah sampai wabahnya terkendali. Tetapi tentu ada kebutuhan-kebutuhan atau keperluan yang menyebabkan kita harus keluar rumah. Nah, jika seandainya kita terpaksa untuk keluar rumah, maka kita harus memakai protokol kesehatan. Masker gitu ya Pak? Ya, masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta protokol kesehatan yang lainnya. Nah, masih dari Dila Asriani itu, dia bertanya gimana sekarang di Perawang juga udah banyak resepsi nikahan yang besar-besar gitu. Kalau dulu sebelum new normal kan cuma akad aja. Kalau sekarang udah banyak yang melibatkan orang rame. Kalau ditanya ke pihak yang menyelenggarakan, katanya udah boleh asal ada protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali tamu-tamu yang nggak pakai masker. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi secara izin memang seharusnya meminta izin kepada pihak yang berwenang. Nah, apakah pihak berwenang mengizinkan atau tidak? Tetapi kalaupun diizinkan untuk kondisi saat ini, terutama di daerah Perawang, tetap kita harus lakukan dengan memakai protokol kesehatan. Nah, masalah di lapangan itu mungkin ada 1-2 yang tidak memakai protokol kesehatan, itu yang seharusnya kita cegah dan kita lakukan upaya bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang itu menggunakan protokol kesehatan. Siapa yang harus mengontrol? Itu kita harus terapkan. Apakah ada petugas yang khusus dibuat pada setiap acara seperti itu yang tugasnya untuk mengontrol melakukan protokol kesehatan, atau dari keluarga sendiri yang harus menerapkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kalau seandainya ada satu kegiatan itu tidak menerapkan protokol kesehatan, artinya kita bebas melakukan apapun, karena
ada contohnya. Tidak, justru itu sebenarnya adalah satu hal yang tidak sesuai dengan upaya pencegahan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari @fuji. Mau nanya, Kak, gejala COVID-nya sebenarnya itu gimana, Kak? Nah, itu gimana, Kak? Sedangkan ada juga yang bertanya nih, ada juga ya, Kak, positif tanpa gejala. Memang betul katanya. Itu gimana, Kak? Ya, jadi orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 itu memiliki spektrum gejala yang sangat luas, mulai dari tidak ada gejala sampai bergejala berat. Jadi bisa orang itu terinfeksi, dia tidak memiliki gejala, bisa. Tetapi yang perlu diingat adalah meskipun dia tidak memiliki gejala, dia memiliki resiko menularkan kepada orang lain sama besarnya dengan orang yang punya gejala. Jadi bukan berarti dia tidak ada gejala, berarti dia tidak menularkan. Tidak, resiko dia menularkan ke orang lain itu sama dengan orang yang memiliki gejala. Kemudian gejalanya apa saja? Gejalanya itu spektrumnya luas juga. Yang paling banyak tentu saja gejala dari saluran pernafasan, karena reseptor itu adalah tempat menempelnya virus itu. Jadi bagian dari sel manusia yang cocok untuk penempelan virus itu banyaknya berada di saluran pernafasan. Oleh sebab itu gejala yang paling banyak adalah gejala saluran pernafasan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Tetapi tidak menutup kemungkinan gejala-gejala yang lain, karena persebaran reseptor dari virus ini juga ada di bagian tubuh yang lain, misalnya di saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan, sehingga kalau virus menempel di situ akan muncul gejala saluran pencernaan seperti diare, misalnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari @tri. Dia nanya, jadi biasanya tahu positif itu setelah tes. Nah, kalau di Perawang ini tes swab itu bisa di mana? Terus bayarnya berapa? Untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau mengalami COVID-19, uji diagnostik bakunya adalah dengan pemeriksaan RT-PCR yang sampelnya diambil dengan cara swab atau dengan cara yang lainnya, tapi umumnya diambil dengan cara swab. Nah, itu untuk mengetahui positif atau tidaknya seseorang menderita COVID-19. Bisa dilakukan di mana saja? Bisa dilakukan di puskesmas, untuk di daerah Perawang bisa dilakukan di puskesmas, dan bisa dilakukan di rumah sakit. Tetapi ada syaratnya. Nah, untuk fasilitas kesehatan puskesmas dan rumah sakit itu hanya melakukan pemeriksaan swab apabila memenuhi kriteria, karena keterbatasan dari pembiayaan dan sumber daya. Kalau kita ingin secara mandiri, inisiatif diri sendiri untuk memeriksakan, maka bisa diperiksa di rumah sakit yang menyediakan fasilitas pemeriksaan RT-PCR untuk COVID-19 di Pekanbaru. Kalau kita ingin memeriksa sendiri dan bayar sendiri, gitu. Misalnya di rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru. Rata-rata harganya? Kira-kira 1.700.000 ke atas. Ya, kira-kira sekitar segitu. Mungkin bisa lebih rendah, mungkin bisa lebih tinggi. Kemudian tadi kriterianya apa untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau di puskesmas? Nah, kalau di rumah sakit tentu saja pasien-pasien yang dicurigai oleh dokter yang memeriksa, dicurigai oleh dokter mengalami penyakit COVID-19. Dengan kata lain, dokter mengatakan dia suspek COVID-19. Nah, kalau dokter sudah mendiagnosis seseorang itu suspek COVID-19, maka akan diprogram pemeriksaan swab RT-PCR tersebut. Kalau untuk di puskesmas, sampai saat ini puskesmas akan melakukan swab pada pasien-pasien yang dicurigai memiliki kontak erat dengan orang-orang yang sudah terdiagnosis positif COVID-19. Itu syarat-syaratnya. Nah, kan biasanya kalau ada pasien positif kemudian meninggal, kita kan melakukan pemakamannya itu kan pakai protokol kesehatan. Nah, di sini ada yang bertanya dari @tarmizi, dia punya saudara
Padahal setelah keluar hasil swabnya, hasilnya negatif, tapi sudah terlanjur penguburannya menggunakan protokol COVID. Kasihan dengan keluarganya nggak bisa lihat jenazah. Kirain meninggal positif dulu, baru dimakamkan dengan protokol kesehatan. Menurut Bapak gimana? Begini, jadi kendala yang ada adalah hasil pemeriksaan swab RT-PCR itu tidak langsung bisa keluar hari itu juga, karena memeriksa itu membutuhkan proses laboratorium yang tidak sebentar. Jadi dia harus sampel itu diproses dulu, misalnya diekstraksi dulu, di mixing dulu, kemudian nanti baru setelah diproses ini baru dia bisa dimasukkan ke mesin PCR. Kalau tidak bisa langsung dimasukkan ke mesin PCR seperti itu. Kemudian juga sampel yang diperiksa itu ratusan dalam satu hari, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari sampai keluarnya hasil swab. Nah, paling cepat yang pernah kita rasakan itu adalah 2 hari diperiksa sekarang, maka 2 hari berikutnya baru hasil swab muncul. Nah, oleh sebab itu kita tidak mungkin menunggu hasil swab sampai keluar apakah dia positif atau negatif baru kita menyelenggarakan jenazah. Tidak mungkin, tentu saja itu hal yang tidak dianjurkan oleh agama tertentu, misalnya agama Islam atau Muslim. Di samping itu juga seandainya kalau kita berlama-lama dengan jenazah ini, maka ada kemungkinan kalau jenazahnya positif maka dia akan menyebabkan pemaparan kepada orang-orang yang menyentuhnya, misalnya seperti itu, menyentuhnya kemudian masuk ke selaput lendir yang ada di orang itu, virusnya menyebabkan orang yang melakukan itu terinfeksi virus. Jadi bagaimana caranya? Oleh sebab itu caranya adalah apabila dokter sudah mencurigai seseorang itu terinfeksi COVID-19, baik itu suspek ataupun probable. Nah, apabila sudah mencurigai seperti itu dan yang bisa memutuskan ini adalah dokter, maka semua hal itu terhadap orang itu dianggap positif COVID sampai terbukti tidak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penularan seandainya orang ini positif. Jadi kita memakai skenario yang terburuk. Kalau seandainya orang ini betul positif, maka kita sudah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan ke orang-orang di sekitarnya. Tetapi bisa kita bayangkan kalau seandainya orang ini benar-benar positif nantinya hasil swabnya dan kita tidak melakukan protokol kesehatan, maka ada berapa banyak orang yang sudah terpapar yang harus kita lacak dengan sumber daya kita yang mungkin terbatas, dengan sarana prasarana kita yang mungkin terbatas. Kemudian orang yang terpapar ini juga dia berkeliaran kemana-mana yang mungkin dapat menularkan juga kepada orang lain, berpotensi menularkan juga kepada orang lain. Hal-hal seperti itu menjadi concern kita, menjadi hal yang seharusnya bisa kita cegah. Oleh sebab itu, setiap ada pasien yang meninggal yang dicurigai oleh dokter dia merupakan pasien suspek COVID atau probable COVID berdasarkan kriteria ilmiah medis, maka skenario yang dipakai adalah skenario pasien itu COVID sampai dia terbukti tidak COVID. Jadi worst case skenario begitu. Itu jauh lebih baik daripada kita menganggap dia tidak COVID tapi ternyata nanti menyebarkan kepada orang lain dan menimbulkan keparahan penyakit yang buruk pada orang lain gitu. Untuk lokasi pemakamannya itu aman nggak sih kalau digabungkan dengan TPU biasa? Atau harus dipisahkan khusus COVID, pemakaman khusus COVID? Karena banyak kan warga sekitar tuh kayak nanya, kok dikuburin di sini, kenapa di sini gitu. Tidak masalah. Jadi tidak masalah dikuburkan di pemakaman umum biasa, hanya saja sewaktu penguburan kita menyelenggarakan penguburan tersebut sesuai dengan protokol COVID. Artinya ketika peti jenazah dimasukkan ke liang kubur, yang menguburkan itu memakai APD lengkap. Orang-orang yang tidak memakai APD harus berjarak 10 meter dari lokasi pemakaman.
kemudian ditimbun. Setelah ditimbun setinggi 1 meter itu sudah aman. Jadi di dalam peti jenazahnya sudah ada di situ, sudah dilakukan penyelenggaraan atau pemulasaran secara COVID, kemudian ditutup dengan peti, ditimbun dengan tanah, itu sudah aman, tidak masalah. Jadi setelah dia ditimbun sudah 1 meter, keluarga atau masyarakat bisa ke makamnya, mungkin melakukan doa dan sebagainya di makam tersebut. Nah, banyak kan masyarakat kita yang takut di swab karena banyak dengar-dengar dari orang tuh katanya sakit. Terus katanya kalau sakit ya udah biarin aja gitu. Menurut Bapak kan sebagai orang yang pernah ngerasain swab beberapa kali, kesan dan kesannya itu gimana? Di swab itu tidak masalah, justru dengan di swab kita tahu kondisi kita, ya. Kalau seandainya kita negatif, ya sudah, kita negatif, maka potensi kita untuk menularkan kepada orang lain juga tidak ada. Kalau seandainya kita positif, maka kita melakukan pengobatan terhadap diri kita atau dilakukan pengobatan terhadap diri kita. Tidak perlu takut untuk di swab, ya. Jadi kalau di swab nanti takutnya positif gitu ya, seperti itu ya. Tidak masalah, kalau positif maka akan dilakukan pengobatan kepada diri kita. Yang jelas kita tahu status kita, apakah kita itu berpotensi menularkan kepada orang lain atau tidak. Kalau kita positif, kalau kita tidak di swab tapi ternyata virus itu ada di dalam tubuh kita dan kita menyebar ke masyarakat, maka kita berpotensi menularkan virus yang ada di tubuh kita kepada orang lain. Gitu. Nah, rasanya di swab itu Pak kan masukin ke mulut katanya, dari hidung ya. juga. Jadi dimasukkan ke yang di swab itu adalah nasofaring dan orofaring ya. Faring itu adalah saluran nafas kita. Kalau nasofaring berarti dimasukkan dari hidung, naso itu hidung, sampai ke faring. Hidung mentok ke dalam, itu kemudian akan diusap di swab. Nah, rasanya ya, kalau saya pribadi mungkin karena ada agak sensitif, ya rasanya lumayan agak sakit rasanya begitu. Tapi kalau mungkin orang yang ambang nyerinya tinggi, misalnya ambang nyerinya tinggi, dia jatuh tidak merasa sakit dan sebagainya, dia tidak merasa sakit gitu. Tapi mayoritas kita kan ambang nyerinya standar ya, jadi ya rasanya kalau saya katakan lumayan sakit gitu. Itu sangat subjektif ya rasanya. Mungkin kalau pertanyaan kan sekian dulu pertanyaan dari teman-teman. Kalau nanti kita membahas masalah ruang isolasi ini gimana Pak? Nggak masalah. Fasilitas di dalam itu memadai nggak? Ruang isolasi di mana ini? Ruang isolasi di rumah sakit kita. Ruang isolasi di rumah sakit kita untuk sampai saat ini kita punya 10 bed tempat tidur. Ya, artinya kita bisa merawat pasien-pasien yang konfirmasi positif. Banyak 10 orang nih. Nah, kemarin ada pertanyaan yang kayak gini nih. Saya kan suka ngepost jumlah-jumlah positif berdasarkan data dari SIA kan. Ya. Nah, banyak yang nanya kok bisa semelonjak itu betulan nggak? Ada yang bilang itu unsur politik, ada yang bilang itu hoax, karena mereka tuh pengen tahu orang-orangnya gitu. Orangnya kenal nggak? Kalau nggak ada yang kenal kan bisa aja angka itu dimanipulasi gitu. Mereka nggak percaya. Menurut Bapak gimana? Daerah-daerah itu beneran ada nggak? Daerah mana? Gimana? Angka itu benar ada dan tidak dibuat-buat. Ya, kita tahu sendiri. Jadi kami selaku tenaga kesehatan tahu sendiri, kalau diminta bersumpah di atas Al-Quran demi Allah secara muslim, kita siap untuk melakukan itu. Kita tahu, kita men-swab orang, kemudian yang men-swab adalah kita, tenaga kesehatan di RSUD Perawang, tetapi kemudian ini akan dikirim ke laboratorium, untuk saat ini dikirim ke laboratorium biologi molekuler di Pekanbaru. Jadi antara yang men-swab dengan yang dikirim itu, yang memeriksa swab itu buta terhadap orang yang di-swab, tidak kenal, kemudian tidak tahu alamatnya, dia memeriksa hasilnya di mesin itu bisa dilihat. Kalau misalnya masih tidak percaya, bisa dilihat di mesinnya itu sendiri kan, mestinya dia menyimpan data hasil itu, positif atau negatif itu secara otomatis kan biasanya tersimpan di dalam mesin itu. Kalau mau kita lakukan
investigasi sampai sejauh itu, ya itu bisa saja dilakukan, bisa dilihat bahwasanya hasilnya betul-betul positif dan negatif. Dan Datanya itu tidak real gitu ya? datanya real, tidak direkayasa. Data itu yang kemudian disampaikan kepada kita yang memeriksa, kita menyampaikan ke masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kita yang di RSUD Perawang bisa merekayasa, karena yang memeriksanya itu adalah orang lain begitu. Dan bagaimana juga bisa orang lain itu merekayasa, dia tidak kenal dengan orang yang diperiksa. Ada suami istri yang dia positif, suaminya istrinya negatif, itu ada. Kalau kita mau menaikkan angka atau merekayasa, kita buat saja dua-duanya positif. Nah, justru kita tidak bisa merekayasa, maka kita katakan yang sebenarnya istrinya ternyata memang negatif, walaupun suaminya positif, seperti itu. Nah, itu real bisa terjadi seperti itu. Jadi tidak ada rekayasa dalam hal ini. Semakin banyak kita menemukan kasus, semakin cepat kita menangani. Nah, itu kalau kami dari tenaga kesehatan prinsipnya seperti itu. Kita menemukan sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita tangani secara cepat, dan kejadian ini cepat juga turun di masyarakat. Kalau kejadian ini juga cepat bisa turun di masyarakat, maka kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Apa gunanya kalau itu kita tutup-tutupi, misalnya kita rekayasa, kita tutup-tutupi, angkanya direndahkan, kemudian kalau angkanya direndahkan itu kemudian kasusnya terus terjadi, taunya terjadi dari mana? Yang sakit banyak, yang meninggal bertambah karena itu. Kalau ini terjadi terus-terusan, aktivitas kita tentu tidak akan normal dari segi apapun, ekonomi, politik, sosial, dan